Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Udah makan? Yang menjawab sudah, itu sudah makan siang. Yang menjawab belum, itu belum makan malam. Dua-duanya betul insya Allah. Anak raja membeli katun. Katun bergambar si ikan patin. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan Pak Raja Alimuddin. Itu hanya sekedar melanjutkan tradisi orang Melayu, karena kita sedang berada di Kemuning. Itulah mengapa saya tadi dikasih pakai tanda. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Ini bukan sembarang aja pasang tanjak ini. Sikit-sikit pakai tanjak, sikit pakai tanjak, laki pakai tanjak, jantan pakai tanjak, bini mak lampir. Kalau berani pakai tanjak, berarti bini bertudung. Coba tengok orang Kemuningnya bertudung. Itu kenapa tak bertudung? Oh, anak jantan. Masya Allah. Mudah-mudahan semua anak-anak kita ini anak-anak yang soleh solehah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya berselawat banyak yang melambai tangan. Lambaikan betul lah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Kita tahan terus, kawan pingsan. Tengok sebelah. Jamaah ini kalau tidak dibawa berselawat, dia bercakap terus. Apa. Dibawa berselawat biar tenang. Nah, kalau tak dibawa melambaikan tangan, nanti pas ustaz ceramah dia melambai-lambai pula. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan pula membawa rambai. Kalau ustaz sedang ceramah, jangan tangan melambai-lambai. Kalau tuan membeli rambai, berambai ke kota Padang. Kalau tangan melambai-lambai, isi ceramah bisa hilang. Ini kalau diteruskan berpantun ini tak selesai ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPR RI, wakil kita dari Kabupaten Indragiri Hilir dari Provinsi Riau yang kita kirim ke Senayan Jakarta, datang bersama kita. Namanya Bapak Abdul Wahid. Kalau yang ceramah ini namanya Abdul. Bapak anggota DPR RI itu namanya Abdul Wahid. Yang ceramah ini Abdul Somad. Kedua-duanya ini Ikatan Anggota IAAI, Ikatan Abdul Internasional. Bapak yang namanya Abdul angkat tangan. Abdul apa Pak? Abdul Basit. Daftarkan segera, Ustaz Junaidi catat. Ibu yang nama suaminya Abdul? Tak ada. Siapa Bu? Abdul Haris. Masukkan. Nanti kita buat namanya IIAAI, Ikatan Istri Abdul. Kenal Bapak Ibu dengan Pak Abdul Wahid? Berdiri tolong Pak Abdul Wahid biar nampak jamaah nih. Itu dia Bu. Assalamualaikum kata Pak Abdul Wahid. Jawablah. Duduk Pak Abdul Wahid. Yang sama-sama kita hormati
tokoh masyarakat Kemuning, Indragiri Hilir, Bapak Raja Alimuddin, alim ulama, pimpinan pondok pesantren, lembaga adat Melayu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang hadir ini langkah kakinya menghapus dosa, langkah kakinya mengangkat derajat. Semua yang hadir ini ketika dia berdiri nanti dari tabligh akbar, maka gugurlah segala dosa-dosanya. Bukan aku yang bercakap, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat? Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ketika nanti jamaah ini berdiri, maka kata malaikat, qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu, dosa kamu semuanya diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ini, anak hilang? Bukan. Banyaklah jamaah yang datang menjumpai saya, bawa air, minta doa, tulis nama, lama nikah tak punya anak. Di Kemuning anak yang ada hilang. Saking kan hebatnya, suburnya orang Kemuning. Tanahnya tengoklah menghijau, alamnya cantik luar biasa. Memang namanya Kemuning tapi alamnya hijau. Saking suburnya, di atas pentas pun tumbuh bunga-bunga. Allahu Akbar, luar biasa. Mudah-mudahan alam yang indah ini kita syukuri selalu. Bersyukur dengan lisan alhamdulillah, bersyukur dengan pikiran senantiasa memikirkan ciptaan Allah, bersyukur dengan hati selalu berzikir, mengingat, merenung, bersyukur dengan amal, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya Allah, jadikanlah Kemuning ini baldatun thayyibatun wa rabbun. Ini lapangan apa ini? Tahu saya, kan ada tiang gawang itu. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tak tahu Ustaz ini. Rasanya kalau saya tausiah di masjid penuh itu biasa, ceramah di gedung olahraga penuh karena tertutup itu biasa, tapi lapangan sepak bola bisa penuh sampai melompat jamaah itu keluar lapangan. Ini hanya ada di Kemuning, Indragiri Hilir. Atriumnya penuh, lapangannya penuh, sampai naik ke atas penuh, sepeda motor penuh, ada juga di belakang. Masya Allah, tabarakallah. Kusangka tadi bukan manusia, hanya manusia semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi Allah, memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Hati kita selalu berzikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa tema acara kita ini? Jadikan pemimpin sebagai jalan menuju masyarakat sejahtera. Sudah lama lah saya rasanya ceramah, baru inilah temanya yang paling payah. Jadikan pemimpin sebagai jalan menuju masyarakat sejahtera. Cemana lah caranya itu ya? Ambil contoh begini, kita mau membangun masjid, Ustadz Somad lah dipanggil, peletakan batu pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Letak batu pertama, bertahun-tahun batu itu tak bertambah-tambah, belumut batu itu.
Diundang lagi Ustaz Somad tahun depan. Ustaz Somad datang, masjid yang dulu Pak, iya peresmian. Enggak Pak Ustaz, peletakan batu kedua. Menyanyilah Ustaz, jamaah pun membawa bakul lah. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana, 2000 perak. Tapi kalau dapat kita pemimpin yang adil, cukup dengan tanda tangannya selesai satu bangunan Islamic Center. Betul? Bisa apa tak bisa? Pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah, membangun masjid, membantu pesantren, mengirim mahasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir. Takbir. Padahal ini tausiah saya yang terakhir. Udah habis suara saya sudah. Saya berangkat dari Pekanbaru hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Pagi tadi di Kota Baru, habis itu ke Petalongan. Dan inilah terakhir, dari sini akan pulang ke Pekanbaru. Saya mau yang terakhir ini ceramahnya tak usah teriak-teriak, mau saya yang selu-selu aja. Maksud saya tadi judul ceramahnya, marilah kita ingat mati. Kita ini semua akan mati. Tiba-tiba dikasih pula judul tentang semangat pemimpin. Bangkit semangat saya lagi. Tadi begitu keluar dari Petalongan, saya tanya, ini jalan mana? Jalan pulang Pak Ustadz. Ayalah, saya pun tidur jalan pulang. Saya tengok ke Jambi. Hah? Ke Jambi? Makin jauh kita ini Pekanbaru. Iya Pak Ustadz, karena Kemuning ini arah ke Jambi. Mati kita, saya bilang. Saya sangka jamaahnya sedikit, rupanya jamaahnya Masya Allah. Kok dikumpulkan biji matanya ada 3 karung, lebih 3 karung. Allah. Begitu fotografer di Kemuning, pas lagi kita pose bagus baru dia foto. Bukan macam tempat lain, sengaja diintainya kapan kita selip. Pas kita semua foto. Tengok fotonya kan yang bagus-bagus dipajang tuh. Pas lagi sedang senyum. Kadang di beberapa daerah tuh sedang mulut menganga beginilah dipajang. Ini bagus, tengok yang paling bagus. Ada pula anak muda di belakang tuh. Hah? 2 bini. Sampai yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang adil, yang punya kelapa sawit, tanahnya tanah kita, asapnya yang menghirup cerobong asap pabrik PKS, pabrik kelapa sawit yang menghirup asapnya kita. Hutan ketika dibakar, yang tak bisa bernapas, yang tak bisa sekolah, anak kita. Tapi giliran sawitnya berhasil, hasilnya dibawa ke Jakarta. Betul? Kita paling dapat sekapling 2 kapling. 40% tanah Riau itu dijadikan sebagai hutan industri yang ditanam dengan tanaman oleh perusahaan. Siapa yang bisa memperjuangkan duit dari Jakarta ke Riau? Ustadz Somad tak bisa. Yang bisa itu adalah wakil rakyat yang kita pilih, yang memperjuangkan hak kita. Betul? Makanya jangan, tunggu dulu. Makanya jangan sampai salah pilih. 14 Februari 2024 pilih wakil-wakil yang memperjuangkan Riau. Takbir. Tapi kami tak tahu Pak Ustadz, ditengok balehonya putih semua. Tak usah payah-payah, pilih aja kawan-kawan Ustadz Abdul Somad. Jelas? Kalau tuan ke pasar Keramat, jangan lupa membeli kain. Kalau sudah nampak kawan Ustadz Abdul Somad, jangan pilih yang lain. Tapi kawan Ustadz Somad ini nggak bagi-bagi duit. Orang yang bagi duit ke rumah kami datang mengetuk pintu, bawa beras, bawa sembako, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Duitnya haram. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 menit di TPS itu menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan sampai 2029.
Jangan sampai tidak mencoblos tanggal 14 Februari hanya gara-gara mau mengutip brondol. Jangan tak mencoblos hanya gara mau menakik memotong karet. Berangkat pagi dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallah. Hati-hati karena banyak antu bawa amplop. Datang dia, ini ya kau pilih kau tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi amplopnya ambil juga. Orang Kemuning tak akan mau suaranya dibayar 100.000. Orang Kemuning tak akan mau dibayar 200.000. Orang Kemuning kaya-kaya. Tengok sepeda motornya mahal-mahal semua. Tak tahu dah lunas tak belum. Orang Kemuning berduit semua. Tengok aja tanjaknya merek. Oh, tengok. Saya yang paling saya khawatirkan pulang nanti menjaga tanjak ini lah, takut saya ditarik orang. Makanya turun nanti gini pegang. Saudara yang dimuliakan Allah, orang Kemuning suaranya tak bisa dibeli, orang Kemuning tak bisa disogok, orang Kemuning kaya-kaya semua. Betul? Kalaupun nanti ada yang menelpon saya, itu pasti dapat duit di atas 100 juta semua. Assalamualaikum Ustaz Somad, pasti orang Kemuning 100 juta. Betul Ustaz Somad, berapa kau dikasih? 100 Pak Ustaz. Haram. Kita bagi 2 Pak Ustaz. Sekali haram tetap. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru di Kemuning inilah didatangi jerapah. Itu ada jerapah, ada itik, ada Hello Kitty, ada macam-macam semua, luar biasa. Nampaknya balon laku keras ini. Begitulah orang Kemuning membawa anak-anaknya. Anaknya menangis, didiamkan dengan balon. Bapaknya menangis, disumbatkan roti tawar. Begitulah mereka ingin supaya anaknya kenal Ustadz, anaknya tahu pengajian, anaknya ngerti agama. Tapi kalau tidak ada kepedulian pemimpin, anak kita tidak akan pernah bisa belajar agama Islam. Betul? Ceramah ramai. Begitu selesai pengajian, anak-anak tak ada lagi yang mengaji ke masjid. Di Kemuning anak-anak kalau malam masih ada mengaji di masjid? Alhamdulillah. Pemencetan tombol maghrib mengaji yang akan dipencet oleh bupati-bupati dan gubernur, dipencetlah malam 17 Ramadan nuzul Quran, disaksikan oleh kepala kantor Kementerian Agama, wartawan cetak, televisi, media pers. Habis baterai. Malam itu dipencet maghrib mengaji, besok anak-anak main game online, anak-anak main HP, anak-anak nonton TV, anak-anak di warnet. Kenapa? Karena tidak ada kekuasaan pemimpin. Coba kalau anggota dewan buat peraturan daerah, perda, peraturan daerah Indragiri Hilir, setiap anak dari maghrib ke isya 45 menit TV mati, handphone mati, laptop mati, komputer mati, semuanya ngaji ke masjid. Bisa apa tak bisa? Bisa. Makanya pakai kekuasaan, pakai jabatan, pakai undang-undang. Kalau di kabupaten kota namanya perda, peraturan daerah. Kalau di pusat namanya undang-undang. Ada satu undang-undang di Riau, ada undang-undang di Indonesia, diperjuangkan oleh wakil rakyat kita dari Riau. Apa dia? Perusahaan kelapa sawit yang buka usaha di Riau, maka wajib mengambil duit dari Jakarta, memberikannya kepada kepala-kepala daerah yang ada di Riau, bupati, wali kota, 12, semuanya mendapatkan dana dari kelapa sawit orang Riau. Alhamdulillah. Apa nama istilahnya itu Pak Wahid? Dana bagi hasil.
Undang-undang dana bagi hasil. Berapa perusahaan itu wajib ngasih ke kepala daerah di Riau? Bervariasi, tergantung luas daerah masing-masing. Sehingga bupati kepala daerah tak perlu mengemis-ngemis ke Jakarta. Mudah-mudahan sawit-sawit kita yang ada ini kita juga mendapatkan bagiannya di Indragiri Hilir, insyaallah. Amin ya rabbal. Boleh saya bertanya, Bu? Boleh saya bertanya, Pak? Mana yang lebih bisa berdakwah? Ustadz Somad atau Pak Polisi? Ustadz Somad? Yakin? Oke. Sekarang Ustadz Somad ceramah. Jangan main judi online, jangan main game online, jangan main slot, jangan laga ayam, jangan main gaple. Judi itu mengundang laknat Allah. Selesai acara pengajian, masuk ke gang, orang main judi, kelepar. Lewat Ustadz Somad, janganlah kalian main judi, diajaknya pula. Emang masalah buat lo? Abdul Somad tak ada kekuasaan, tapi keluar Bapak Babin Kamtibmas. Dia tak perlu ceramah menjerit, dia tak perlu teriak, dia tak perlu baca ayat, dia tak perlu tabligh akbar, dia tak perlu pakai stadion. Dia cukup dengan pistolnya datang ke tempat orang main judi. Silakan main. Mau laga ayam, lagalah. Mau main slot, main. Kupecahkan otak kalian. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif berdakwah? Ustadz Somad apa Pak Babin Kamtibmas? Tadi katanya Ustadz, cepat kali beralih ke lain hati. Itulah maka saya semangat sore ini. Bapak Babinsa pakai kekuasaan, Bapak Babin Kamtibmas pakai kekuasaan. Kenapa? Sampai masanya nanti pistol besi itu akan ditarik pemerintah menjadi pistol air. Sampai masanya seragam itu nanti pensiun akan diambil. Ketika itulah baru datang ke masjid menghadiri pengajian Ustadz Somad. Waktu itu baru bertanya, Ustadz, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif di Babinsa Babin Kamtibmas? Udah nggak aktif lagi Pak. Ya mudah-mudahan dosa orang-orang yang pernah berkuasa, orang yang pernah punya jabatan, orang yang pernah punya seragam tapi tidak menolong agama Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Orang yang paling rugi di dunia pernah punya seragam, pernah punya pistol, pernah punya jabatan tapi tidak dipakai menolong agama Allah. Kenapalah suara Ustadz Somad ini berteriak tak habis-habis? Salah satunya mungkin karena makan duku kemuning tadi. Saya enak betul saya rasa duku. Duku ini kalau udah sampai ke Pekanbaru kulitnya hitam, isinya lembek. Di kemuning ini mantap kali. Cuman pas saya makan saya intip-intip, saya tengok jamaah ini matanya nengok saya semua. Nah, berhentilah, malulah. Jangan-jangan direkam orang itu pula, dimasukkannya ke TikTok. Di komennya di bawah, Ustadz makan duku tak berhenti-berhenti. Baik, komen sama yang lain, lapar nih. Ibu kalau anaknya nanti jadi pejabat senang apa tak senang? Kalau anaknya jadi tentara suka apa tak suka? Kalau anaknya jadi polisi bahagia apa tak bahagia? Bahagia. Kenapa? Bukan sekedar dunia, bukan sekedar duit, bukan sekedar jabatan, bukan sekedar dimuliakan orang, tapi dia bisa menolong agama Allah dengan kekuasaan, jabatan, seragam, dan pistolnya. Takbir. Ustadz Abdul Somad membawa map, minta bantuan tiket pesawat ke kantor gubernur dan bupati. Ada terbang balon. Hilang pula bahan saya. Ustadz Abdul Somad lulus tes ke Mesir yang ikut 1000 orang, anak Riau yang lulus cuma 4 orang, anak Indonesia yang lulus 100 orang. Minta bantuan ke kepala daerah, membawa map yang diperlukan 20 juta. Tahun 98 krisis moneter, karena itu $1 berubah harganya dari 2.500 menjadi 17.000. Berapa dapat bantuan? Diteleponlah almarhumah emak saya.
Ibu, ibunya Abdul Somad? Betul. Ibu bisa datang ke Masjid Agung, ini kami mau beri bantuan anaknya ke Mesir. Datanglah mak saya ke Masjid Agung. Balik dia, Mat, aku dapat bantuan untuk kau ke Mesir. Berapa mak? 20 juta, 200.000. Sakit hati saya, dendam saya, marah saya, tersinggung saya. Maka di mana-mana saya ceramah. Kalau ada bupati, ada sekda, ada kepala dinas, ada gubernur, ada basnas, saya ceramahkan. Jadi bupati kalian tak lama, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak ditangkap KPK. Kirim anak-anak Riau. Saya ceramah di Kalimantan, kirim anak Kalimantan. Saya ceramah di Aceh, kirim anak Aceh. Kenapa Ustaz semangat meminta kepala daerah mengirim anak-anak ke Mesir? Karena aku sakit hati dulu tak dapat bantuan. Sakit hatiku ku lampiaskan supaya adik-adikku tak merasakan sakitnya macam aku. Tak usahlah ku ceritakan. Nanti kalau ku ceritakan sakitnya di Mesir tak dapat beasiswa 2 juta. Hidup segan mati tak mau, macam kerakap tubuh di batu. Siapa yang bisa memperjuangkan gajinya? Diundang Ustaz Somad Tablik Akbar. Ustaz, tolong Ustaz Tablik Akbar ceramahkan bagaimana hukumnya menahan gaji orang. Ustaz Somad pun ceramah. Waqtul ajiru ajrahu qabla an yajfaraquhu. Bayar gaji karyawan sebelum keringatnya kering. Angkat gaji karyawan. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, direkturnya tak datang. Nggak bisa dengan ceramah, Besti. Tidak selesai dengan tausiah. Tapi kalau anggota dewan datang, nggak perlu tabligh akbar, nggak perlu ceramah. Panggil direkturnya, panggil GM-nya, panggil pejabat-pejabatnya. Kalau kalian tidak menaikkan gaji karyawan, maka izin kalian akan dicabut. Bisa apa tak bisa? Bisa, tergantung kita memilih wakil rakyat kita. Dia ini wakil kita untuk menolong kita menghadapi perusahaan-perusahaan. Bukan dia bersekongkol dengan perusahaan untuk mencekik kita. Kalau begitu namanya DPR, Dewan Pencekik Rakyat. Betul? Kenapa Ustadz gas betul ceramahnya? Bagus. Ini kamera ini hidup. Saya pernah juga ceramah, banyak kameranya. Selesai tausiah saya tanya, mohon maaf Pak Panitia, bisa saya minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati. Kenapa kalian pasang? Untuk gaya-gaya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya perasaan baru sekali ini ke Kemuning kan. Tapi kenapa saya macam udah lama akrab dengan Bapak Ibu? Kata jamaah, itu perasaan Ustadz aja. Ternyata kita tidak pernah bertemu di alam nyata, tapi ruh kita selalu bersua. Jauh di mata, dekat di rekening. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Ustadz Abdul Somad diajak untuk mendirikan rumah Quran. Gaji gurunya gimana? Guru fisika PNS, guru matematika diangkat PNS, guru kimia ASN, guru bahasa Inggris ASN, guru mengaji di rumah Quran digaji 300.000 sebulan, keluarnya 6 bulan sekali, dipotong atas khitan massal. Ini yang saya sampaikan ini betul apa tak betul? Ini fitnah, hoax atau kenyataan? Siapa yang bisa memperjuangkan gaji guru mengaji? Yang bisa memperjuangkan guru mengaji? DPR, pejabat yang punya kekuasaan. Jangan hanya sekedar memasang gambar memanjat ke tiang listrik. Betul? Jangan hanya sekedar membohongi rakyat, tapi memperjuangkan. Bisa dibuatnya APBD kabupaten, APBD provinsi 10% untuk guru mengaji yang berjuang mengentaskan buta huruf Al-Quran. Bisa apa tak bisa? Bisa. Siapa bilang tak bisa? Dengan tanda tangan, dengan kekuasaan. Nama tempat mereka
parlemen. Parle artinya bicara, parlemen tempat bicara. Maka dia wajib bicara di sana. Kalau dia duduk di sana tidak bicara, makan gaji buta, haram hukumnya dia mengambil gaji itu. Betul? Ustaz udah sampaikan ini ke orang itu. Mana bisa ku sampaikan? Aku ceramah dia tak datang. Mana bisa ku sampaikan? Aku hanya bisa menyampaikan ini ke sahabat-sahabat kawan-kawan saya yang bisa saya telepon langsung. Kalau saya mengadu bisa langsung. Assalamualaikum Pak Abdul Wahid. Waalaikumsalam. Ini begini. Siap Ustaz. Ini begini. Siap Ustaz. Datang kami dari Pekanbaru hari Kamis, malam Jumat. Ceramah, tausiah. Pas mau tausiah, boom, mati lampu. Apa yang bisa Ustaz lakukan mati lampu? Datang Pak Wahid, teleponnya langsung PLN. Assalamualaikum PLN. Ya, tolong hidupkan lampu dan pasangkan lampu ini sekalian, sama tiang-tiangnya, sama alirannya, sama meteran-meterannya sekalian. Apa kata orang PLN? Siap. Segenggam kekuasaan pakai untuk menolong pesantren, pakai untuk menolong agama, pakai untuk menolong penggali kubur. Ada yang peduli dengan penggali kubur? Gak ada yang peduli dengan penggali kubur. Pernah Bapak Ibu mendengar protokol mengatakan yang sama-sama kita hormati Bapak penggali kubur? Ada pernah? Ada dalam anggaran belanja negara untuk penggali kubur? Ada? Tidak ada. Tapi nanti semua akan masuk liang dan akan kuburnya digali oleh penggali. Kita ini semua akan mati. Bapak-bapak polisi, tentara yang gagah perkasa akan. Janganlah kuat-kuat, berani kalian. Anggota Dewan DPR RI, astagfirullah. Ustaz Somad, aku pun begitukan orang juga Pak. Apalah salahnya kalian pas kutanya tadi pura-pura? Jangan sepelekan penggali kubur. Orang ketika sedang sedih, berduka, tak peduli, tak ingat siapa yang menggali. Dilemparkannya lah duit 5.000 perak yang kotor untuk penggali kubur, untuk penyelenggara jenazah. Maka saya bisikkan ke pejabat-pejabat, Pak, kita akan mati. Kau menjadi DPR, kau menjadi bupati, kau menjadi gubernur, kau menjadi wali kota, 5 tahun jabatan, 2 periode, kalau 10 tahun pakai sumbangan, insentif, penggali kubur bulanan. Betul juga ya Pak Ustadz. Kalau tak Ustadz ingatkan saya tak ingat. Tapi saya hanya bisa mengingatkan orang-orang yang dekat dengan saya. Orang jauh mana bisa saya ingatkan? Bapak Ibu paham? Jelas? Kalau ada orang yang bilang itu ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, otak kau tak jelas. Kalau ada orang yang bilang itu Ustaz Somad itu ngomongnya tak jelas, handphone kau tak berpaket. Kalau kau tonton 1 jam ceramah itu jelas sejelas-jelas. Ini yang ditonton video pendek 1 menit, udah tak berduit, bodoh lagi. Tengok orang Kemuning, duitnya banyak, nontonnya langsung, dan selalu menyaksikan di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Datang KPK memeriksa salah satu pejabat, mau ditangkap dengan tuduhan menyalahgunakan kekuasaan. Kenapa? Karena dia memotong zakat potong atas. Semua pegawai ASN PNS
zakatnya potong atas. Kalau gajinya 1 juta, 2,5%. 1 juta 2,5%-nya. Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura lupa memang. Kalau 1 juta 2,5%-nya 25.000. Jadi kalau gajinya 10 juta 250.000. Mana ada orang gajinya 10 juta Pak Ustadz? Gajinya mungkin 2 juta, tapi total semua uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang sikut, uang tanduk, SPPD keluar kota, uang batuk keluar 5 juta. Di total semua 10 juta, maka zakatnya 250.000. Pegawainya ada 1.000 orang. Jika seorang pegawai mengeluarkan zakat 250.000, semuanya ada 1.000 orang, berapakah zakat yang terkumpul? Pokoknya banyak lah. Kalau dibelikan ke cincau, berenang kita, naik speedboat kita di atas cincau. Ustadz ceramah, bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Pegawai tak ada yang mau berzakat. Pas ditanya, Ustadz kau tak berzakat? Aku ini fakir miskin Pak Ustadz, tiap bulan aku udah tak ngambil gaji lagi. Kenapa? Karena SK aku sekolahkan ke bank. Tiap bulan aku udah habis kena potong Pak Ustadz. Tengoklah muka aku kan fakir miskin Pak Ustadz. Tapi kalau yang punya kekuasaan, potong atas, terkumpul zakat. Fakir miskin bisa ditolong. Yang selama ini memikul gerobak jual tahu goreng, dibelikan gerobak dari mana? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tak lagi dia memikul. Yang selama ini buruh cuci rumah ke rumah, mencuci pakaian orang, dibelikan dia mesin cuci, bisa dia buka laundry kecil-kecilan. Di mana minta video endorse-nya? Ustadz Somad membuatkan. Anda mau mencuci bersih, datanglah segera ke laundry Janda Muda. Setuju Bu? Tak setuju orang tua. Bisa apa tak bisa? Apa yang bisa ini? Dengan kekuasaan menolong agama Allah, zakat bisa potong atas. Siapa yang tak mau potong atas, mari datang kemari. Mana ada orang berani? Saya ini jadi tim sosialisasi Basnas dari 2009, sekarang sudah 2024, berarti sudah 15 tahun yang lalu. Dari kantor keluar kantor, kantor dinas, kantor badan, kantor polisi, kantor tentara, kantor wartawan, kantor bank, orang tak takut. Tapi kalau sudah dengan aturan undang-undang perda, sami'na wa ata'na. Memang tema di Kemuning ini berat, tapi menarik rupanya. Kenapa tempat lain tak pernah terpikir membuat macam ini? Memang orang Kemuning ini cerdas-cerdas memang. Jadikan pemimpin sebagai jalan menuju masyarakat yang sejahtera. Ini petani. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa sholat malam. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru di Kemuning lah didatangi ayam. Macam-macam pemandangan yang merusak konsen saya. Hilang bahan saya jadinya Pak. Ini petani tanam padi. Kalau tanam padi perlu modal. Apa pula modal? Perlu modal. Membeli padi, bibit padi, menyewa tanah, beli tanah. Karena tak ada duit, akhirnya siapa yang ngasih modal? Yang ngasih modal yang dari air naik ke darat, namanya lintah. Tahu aja orang. Naiklah lintah darat. Kau mau bertanam padi? Iya. Ini ku kasih kau 5 juta. Bunganya 1 bulan 500.000. Petani padi pagi-pagi datang ke sawah,
masih bisa dibedakan. Ini petaninya, ini sapinya. Pas pulang sore, entah mana sapi, entah mana petani. Tapi yang dapat duit banyak siapa? Lintah darat. Nanti padinya dijual, yang menjadi untung dapat banyak agen-agen yang tak pernah ke sawah, tak pernah tanam padi. Ini tidak selesai dengan ceramah, guys. Nah, akhirnya saya ceramahkan, datanglah seorang kepala daerah, dibuatnya lah bantuan dari Basnas dan APBD. Kalau APBD tak sanggup, negara kita duitnya tak banyak, dibantu dengan Basnas, dicampur jadi satu untuk dana bantuan untuk petani. Akhirnya rentenir tak laku karena petani sudah ada dan padinya bisa dijual langsung. Dijual ke siapa? Dipertemukan antara petani dengan pengusaha. Siapa yang bisa ini? Pemimpin. Rakyatnya jadi sejahtera. Mudah-mudahan kita dapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Kemuning insyaallah baldatun thayyibatun warabbun. Kalau begitu jadi pemimpin, kenapa Ustadz tak mau kami angkat jadi pemimpin? Saya jangankan jadi bupati, jangankan jadi gubernur, jangankan jadi anggota dewan, jadi ustadz aja udah banyak orang yang sakit hati. Musola sakit hati, masjid sakit hati, kantor sakit hati karena ustadz diundang ceramah tak datang-datang. Salah satunya Kemuning, udah lama ngundang tak datang. Untunglah Pak Raja Alimuddin orangnya baik dan lembut, baik hati. Dia tak marah sama saya. Akhirnya saya pun datang kemari, berkumpul berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Pertemuan kita ini pengobat hati gara-gara hampir sakit hati. Maka kita mesti pandai-pandai menjaga supaya jangan nyambung terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ati Allah, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur Rasul, taatlah kepada Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri, pemimpin. Di rumah ibu yang mimpin itu siapa? Alah, semua ibu lah. Di sebagian tempat saya tanya, pas bapak-bapak pengajian istrinya nggak ikut, saya tanya, Pak, di rumah siapa yang mimpin? Bini saya, Pak Ustaz. Mereka anggota Persatuan Laki Takut Bini. Betul di rumah itu bapak yang berkuasa, Bu? Ragu orang ini jawab. An-Nisa, perempuan, imadul bilad, tiang negara. Negara ini jadi baik kalau perempuannya baik. Betul? Kalau perempuannya baik, suaminya jadi baik. Kalau perempuannya baik, anaknya jadi. Berapa banyak preman, penjahat, pemabuk, pecandu narkoba, perampok, riba, tobatnya justru karena istrinya. Betul, Bu? Belum saya ceritakan lagi. Ada bapak-bapak, saya nih Pak Ustadz pakai celana jin, baju hantu. Saya nih Pak Ustadz pemabuk, saya nih Pak Ustadz penjahat. Gimana bapak ceritanya taubat? Pas mau tidur malam, istri saya ngomong 5 kata, Pak Ustadz. Nanti kalau abang mati gimana? Nggak ada dia ceramah 1 jam, nggak ada dia tabligh akbar, nggak ada dia baca ayat, nggak ada dia bersuara menggelegar, lembut aja. Nanti kalau abang mati gimana? Jam 2 malam saya terbayang-bayang, Pak Ustadz. Nanti kalau aku mati gimana? Akhirnya taubat gara-gara ucapan seorang istri. Istrinya masih hidup, suaminya pun masih hidup. Tak boleh saya sebutkan namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Makanya yang paling hebat di dunia ini adalah ibu. Kenapa saya sampai dikawal Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, dikawal oleh Banser? Kenapa dikawal? Memangnya Kemuning ini tak aman? Aman Kemuning ini kan? Lalu kenapa dikawal? Dikawal takut serangan emak-emak garis keras. Ini yang saya pikirkan ini sekarang, dari manalah saya pulang nanti. Saya takut tanjak nih ditarik orang nih. Mahal ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau ada sales-sales, kalau ada pemasaran, kalau ada orang mau jualan, yang dicarinya bapak-bapak apa ibu-ibu?
Ibu-ibu dicari. Saya kalau ceramah di 100 laki-laki, itu yang mendengar 50. Dari yang 50 mendengar itu pulang ke rumah yang berani ke istrinya tinggal 30. Dari 30 itu yang didengar istrinya tinggal 10. Dari yang 10 itu yang mengamalkannya tinggal 5. Tapi kalau saya bicara ke 100 perempuan, pulang dia ke rumah jadi 200. Suaminya ikut semua. Dipanggilnya anaknya, anaknya pun ikut jadi 300. Dipanggilnya menantunya, kau mesti ikut aku, kalau tidak pecat anakmu, jadi 400. Cucunya jadi 450. Yang setengah baru pengantin baru belum. Begitulah hebatnya. Maka yang dikhawatirkan, yang ditakutkan sekarang ini adalah grup WhatsApp mak-mak. Ibu-ibu siap? Siap apa nih? Siap memperjuangkan keadilan untuk bangsa Indonesia. Suaminya jadi baik, anak-anaknya jadi baik, insya Allah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu ini ngotot, anak mesti dibawa, suami mesti ikut, kami mesti mendengar, kami mesti duduk di depan. Makanya di mana-mana pengajian itu yang duduk di depan bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu mesti di depan. Kalau bapak-bapak di belakang pun tak apa. Kalau di samping sini, iyalah. Itu makanya bapak-bapak itu cepat mati. Betul tak, Bu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau meninggal dunia menjaga keluarga, maka surga di bawah tapak kaki. Belum pernah saya dengar ceramah surga di bawah tapak kaki ustaz, belum ada. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah tapak kaki ibu. Astagfirullah, sudah 5:30. Tadi saya mulai 4:30. 5:30. Rupanya 1 jam saya sudah berdiri. Tak saya tengok jam, tiba-tiba 1 jam udah berdiri.